pada sumbu Y dan nilai eksposi. Dalam hal ini ditujukan dengan logaritma eksposi atau besaran eksposi ya pada sumbu X. Oleh karena itu kurva karakteristik juga ini disebut dengan kurva D log E, yang mana memang kurva D log E ini berasal dari Hutter dan Drewel. Jadi dua orang peneliti sensometri pada tahun 1890. Kemudian konsep ini adalah apabila film diekspos dengan cahaya sinar X yang diperoleh dari perubahan radiasi sinar X menjadi cahaya atau IS, intensifying screen, kemudian dihasilkan densitas. Hubungan antara eksposi dengan densitas ini digambarkan ke bentuk kurva yang disebut dengan kurva karakteristik itu tadi. Nah, ada beberapa bagian, prinsipnya ada 3 bagian di dalam kurva karakteristik. Yang pertama adalah daerah 1, itu biasa disebut dengan tumit atau tus ya, kaki ya berarti ya, tumis atau tus, yang menyatakan tingkat fog atau underexposure atau eksposi yang kurang pada daerah ini terbagi menjadi 3. Jadi di daerah 1 itu ada 3 bagian lagi. Yang pertama adalah densitas base. Ini adalah densitas yang berasal dari bahan dasar atau film base. Jadi densitas base akan meningkat jika film ini diberi perwarna. Densitas base berasal dari penyerapan cahaya yang ditransmisikan melalui bahan dasar film, yaitu polyester base. Nah, kemudian kurva karakteristik ini ada beberapa juga. Yang pertama ada fog. Ini adalah merupakan densitas yang dihasilkan dari pengembangan perak halida sebelum mendapatkan eksposi. Jadi ada beberapa hal untuk proses pembuatan film itu sendiri. Jadi sebelum dikembangkan memang sudah ada fog sendiri ya. Jadi ada, makanya di dalam nanti kurva karakteristik itu di bagian awal itu disebut dengan basic fog. Jadi ada juga yang fog disebabkan karena radiasi latar alami, ini yang tidak dapat terhindarkan oleh film. Terus ada juga yang disebut dengan faktor penyimpanan film yang buruk atau storage fog. Kemudian safety lag, ya ini yang kemarin kita uji ya, dapat menyebabkan fog ya, itu disebabkan oleh eksposi dari penerangan lampu safety lag dalam kamar gelap. Kemudian juga ada fog ini disebabkan karena bahan developing. Jadi proses menuju pembedaan tepat di antara eksposi yang tidak terkena eksposi dari butiran perak halida. Jadi ini ada beberapa hal juga yang masuk ke dalam proses pencucian film. Kemudian daerah selanjutnya ini adalah threshold. Ini adalah daerah yang menunjukkan respon film terhadap eksposi, sehingga threshold juga dianggap sebagai daerah yang menunjukkan sensitivitas film. Semakin cepat dia naiknya densitas, maka semakin sensitif, semakin besar speed film tersebut. Kemudian daerah 2 di sini disebut dengan garis lurus atau straight line. Daerah 2 ini merupakan daerah kerja film sinar X ya. Jadi di sini ada kontras, ada film latitude dan speed. Jadi juga masuk kecepatan di sini. Film latitude sendiri ini adalah kemampuan emulsi film menerima sejumlah eksposi sehingga menghasilkan densitas guna. Jadi nilai latitude ini berbanding terbalik dengan latitude kontras, jadi atau film yang naik. Jadi kalau latitude filmnya ini dia panjang, maka kontrasnya akan turun karena semakin nanti landai grafiknya, semakin landai itu kontrasnya turun. Tapi kalau grafiknya semakin lurus, itu nanti kontrasnya akan tinggi. Tapi film latitude-nya dia nanti akan pendek begitu. Nah, ini yang disebut dengan film latitude ya. Jadi di bawah itu ada garis. Kalau semakin landai itu nanti dia kontrasnya akan turun, tapi latitude-nya bisa panjang. Tapi kalau dia semakin lurus, maka latitude-nya pendek tapi kontrasnya tinggi. Kemudian speed ini merupakan kemampuan film untuk merespon ya, untuk merespon suatu nilai eksposi yang diberikan untuk menghasilkan densitas. Jadi kegunaan speed ini adalah membandingkan kecepatan dari beberapa jenis film. Dan daerah 3 ini adalah daerah bahu ya, jadi daerah atas bahu atau shoulder yang menyampaikan tingkat fog berlebih atau overexposure. Daerah ini terdiri dari maksimum density dan daerah reversal. Maksimum density itu disebut dengan Dmax ya, biasa disebut dengan Dmax. Itu artinya film itu
dapat menghasilkan densitas maksimal itu berapa. Kemudian daerah reversal itu disebut juga dengan daerah solarisasi. Kemarin juga sempat kita jelaskan bahwasanya daerah solarisasi atau reversal itu adalah daerah yang densitasnya mulai menurun sesuai dengan penambahan faktor eksposi. Kemudian dalam kurva karakteristik itu ada beberapa hal ya yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah kontras radiografi. Jadi kontras ini adalah perbedaan tingkat kehitaman atau densitas optik pada area radiograf yang bersebelahan. Jadi ada dua di sini, kontras subjek, yaitu adalah disebabkan karena pelemahan atau penyerapan sinar X ketika melewati organ tubuh pasien. Jadi ketika melewati organ tubuh itu akan ada penyerapan atau absorpsi yang mana nanti juga akan berdampak pada penyerapan sinar X, sehingga yang diteruskan sampai film itu akan berkurang. Kemudian kontras film ini adalah kontras radiograf yang berhubungan dengan film atau pemrosesan film itu sendiri. Kemudian ketajaman dan resolusi. Nah, ini langsung saja kita bahas di sini. Ini ada beberapa contoh. Di sini sebenarnya ada empat ini ya, kurva. Ada 4 kurva dari 4 pengujian tentunya. Jadi daerah yang pertama itu bila kita lihat step 1 sampai 6 itu ada basic fog. Ini yang film otomatik A. Ini warnanya adalah merah ya, merah dan biru itu nanti. Nah, di sini basic fog daerah 1 sampai 6, kemudian nanti untuk TUS-nya ini daerah atau step ke-6 sampai dengan ke-8. Threshold ini daerah di mana dia mulai naik, bisa kita lihat di step ke-7. Kemudian strike line adalah garis lurus. Useful-nya itu adalah nilai densitas ya. Jadi dia bisa menghasilkan radiograf yang baik itu berapa. Kemudian ada solder, ada densitas maksimal, dan daerah solarisasi itu daerah yang mulai menurun ya. Mulai menurun itu daerah solarisasi. Nah, ini langsung saja ya. Ini adalah daerah solarisasi tadi yang kita bahas ya. Ya, jadi kurva karakteristik ini ada beberapa manfaat yang didapatkan dari kurva karakteristik itu sendiri. Seperti yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya ketika kita pengajuan atau kita menguji menggunakan metode sensitometri, maka nanti outputnya salah satunya adalah kurva karakteristik itu sendiri. Kemudian dengan kurva karakteristik sendiri kita bisa menilai juga nanti seperti untuk pengujian automatic processing. Jadi setiap saat bisa kita uji dengan alat sensitometer, kemudian dibuat grafiknya. Setiap grafik nanti dia densitasnya mulai melemah itu mulai bulan tanggal berapa, kemudian nanti kita tetapkan mutunya itu ketika nanti densitas itu sampai ke nilai berapa. Misalnya densitasnya sudah tidak lagi tinggi nih di akhir bulan, dia hanya 1 atau 1,5. Nah, itu nanti sesuai dengan kesepakatan dan prosedur di rumah sakit. Mungkin nanti ketika densitas itu maksimal atau dia pembangkitannya maksimal hanya bisa 1 saja, 1 nilainya, maka nanti cairan itu bisa diganti dan seterusnya. Jadi ada beberapa manfaat di sini, salah satunya untuk quality control, dan kita bisa membandingkan juga kualitas dari film yang akan kita gunakan. Saya rasa demikian untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.